Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Oke anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data. Datanya adalah data tunggal ya. Masih berkaitan dengan statistika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian median, min ini rata-rata ya, min ini rata-rata, dan modus data tunggal. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ukuran pemusatan data ini materinya adalah min, median. Median itu apa nak? Nilai tengah. Nilai tengah dan modus. Dan modus. Tapi kita masih seputar datanya adalah data tunggal. Oke. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menentukan nilai min atau rata-rata, nilai median dan modus data tunggal. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menyelesaikan masalah. Jadi anak-anak Bapak sekalian, secara umum, nah ini dia. Tadi Bapak udah jelaskan bahwasannya ukuran permusatan data itu merupakan salah satu pengukuran dalam statistika. Jadi dalam statistika itu anak Bapak sekalian, dalam statistika itu ada namanya adalah ukuran pemusatan data. Lalu ada namanya adalah ukuran letak data. Yang ketiga adalah ada namanya adalah ukuran penyebaran data. Oke, penyebaran data. Pada pertemuan ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data, tapi datanya itu masih data tunggalan Bapak sekalian. Secara umum ini sudah dipelajari waktu kalian di kelas SMP ya. Min atau rata-rata itu apa pengertiannya anak Bapak sekalian? Min atau rata-rata itu berarti kan penjumlahan seluruh ya, seluruh banyak data dibagi dengan berapa nak? Frekuensi, Sir. Frekuensi atau banyak data ya. Jadi yang di atas itu kan datanya dijumlahkan, dibagi dengan berapa banyak datanya. Median itu tadi ada nilai tengah ya. Nilai tengah. Modus itu? Yang sering muncul, Sir. Oke, angka yang sering muncul. Biasanya kita sebut angka yang sering muncul. Kalau di data kelompok, frekuensi yang paling banyak. Bisa dipahami ya, anak Bapak sekalian? Insya Allah, Sir. Oke, paham ya. Ini pelajaran SMP kok, hanya sekedar mengulang. Oke, rumus. Nah, ini rumusnya anak Bapak sekalian. Bapak kira paham ya ini ya? Kalau data itu kita misalkan adalah X1, X2, X3 sampai dengan Xn, simbol dari rata-rata itu ini ya. Berarti ini rata-rata sama dengan ini dia, penjumlahan seluruh banyak data, penjumlahan seluruh data boleh. Penjumlahan seluruh data dibagi dengan banyak data. Bapak kira ini paham? Yang kedua, median. Ini dia. Cara menentukan kalau seandainya datanya itu banyak sampai ratusan, kita bisa tentukan ini letak median dulu gitu. Kalau seandainya kita yang sedikit aja, misalnya ada data seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, ini yang sedikit. Untuk menentukan letak median itu berarti letak median atau kita sebut dengan ME ya biasanya. Letak median, maka ini rumusnya 1 ditambah N, berarti 1 tambah N ini jumlah datanya ada berapa ini nak? 5, Sir. Ada 5 tambah 1 berarti kan 6, 6 dibagi dengan 2, sama dengan 3, berarti letak median itu adalah di urutan data ketiga, berarti kalau ini adalah X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5, maka ini dia mediannya, berarti mediannya adalah 4. Bisa dipahami kan?
Bisa, Sar. Oke, jadi untuk menentukan median ini kita harus urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang ketiga modus. Bapak kira modus ini gampang. Nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Yang keempat adalah rata-rata gabungan. Nah, ini rata-rata gabungan. Misalnya kelompok pertama rata-rata ini dia. Dan banyak datanya adalah ini yang pertama. Yang kedua, ini dia. Dan banyak datanya adalah N2, dan seterusnya. Maka rata-rata gabungannya seperti ini. Atau ditambah titik-titik-titik, tambah sampai rata-rata sampai N, ini N sudah ada misalnya I gitu kan. Dikali dengan NI, dibagi dengan ini tambah titik-titik-titik, tambah sampai NI. I-nya itu sampai ke berapa dia. Bisa dipahami sampai di sini, nak? Bisa, Sar. Oke, good. Ada pertanyaan sampai di sini untuk data tunggal, Bapak kira mudah lah ya, rata-rata, modus, median. Oke, langsung kita ke soal. Masih mudah ini datanya. Pertanyaannya adalah tentukan min. Min ini rata-rata ya. Median, modus dari data ini. Oke, kita urutkan dulu. Dari mulai angka berapa kita urutkan, nak, supaya mudah. 2, Sar. Duanya berapa kali? Nak? Sar. Duanya berapa kali? 2 kali. 2, Sar. 2 kali. 2 kali. Terus tiganya Angka sekali ya. 3. Sar. Terus Angka 4 2 kali, Sar. 4-nya berapa kali, nak? 2 kali, Sar. 4-nya 3 kali, Sar. 3 kali. 3 kali. Terus 5-nya berapa kali? 2, 2 kali, Sar. Ya. Terus 6-nya 2 kali, Sar. 6-nya 2 kali. Udah, selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 datanya, benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nak ya? Bapak kira kalau misalnya menentukan median, kalau seperti ini kan langsung aja ya. Berarti mediannya itu terletak di mana? 1, ini data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti datanya itu median itu terletak di sini ya. Iya, 5 dan 6. Ya kan? Iya, 5 dan 6. Berarti median itu 4 ditambah 4 dibagi dengan 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4. Oke, rata-ratanya berapa, nak? Dijumlahkan semuanya berapa nih? 41, Sar. Berapa? 41. Dibagi dengan 10. 10, berarti sama dengan 4,1. 4,1, Sar. Oke, modusnya 4, nilai yang Sar. sering muncul 4, Sar. 4. Oke, kita lihat optionnya apa, nak? A, Sar. A ya. A, Sar. Mudah ya, semuanya bisa ya. Bisa, Sar. Soal nomor 2. Pertanyaannya adalah tentukan rata-rata dan median. Tuh, ini adalah FI gitu. Berarti untuk menentukan rata-rata, nah Bapak sekalian, kita kalikan dulu. XI dikali dengan FI. Artinya kan gini dia. Nilai 4 ini frekuensinya ada 2. Berarti kan nilai 4 ada 2. Bisa dipahami kan, nak? Bisa, Sar. Bisa, Sar. Kita kalikan dulu nih. Berapa, nak? 4 dikalikan 2, 8. Lalu 5 dikalikan dengan 3, itu 15. 12. 12. 7 kali 1 adalah 7. 8 dikali 2, 16. Oke, kita jumlahkan berapa? 58, Sar. Oke, good. 58. Maka rata-ratanya itu adalah, kan sebenarnya gini, sigma XI FI dibagi dengan sigma FI kan gitu. Ini frekuensinya kan, penjumlahannya berapa? Ini ada berapa nih frekuensinya? 10, Sar. 10. 10, Sar. Berarti 58 dibagi dengan 10 sama dengan 5,8. 5. Kalau 10, mediannya itu berarti dia terletak di data keberapa?
5 sama 6, Sar. Oke, 5 Nggak sama perlu 6. dicari, Sar. 5 sama 6. Kita cari frekuensi kumulatifnya supaya gampang. Berarti 2. 2 ditambah 3, 5. Kan gitu kan? 5 ditambah 2, 7. 7 ditambah 1, 8. 8 ditambah 2, 10. Oh, berarti ini ya, 5 dan 6. Ini ya. Iya, Nak? Iya, Sar. Iya, Sar. Berarti 5 ditambah dengan 6 dibagi dengan 2. Sama dengan 11 bagi 2. Berapa 11 bagi 2? 5,5, Sar. Oke, 5,5. Karena kan di sini dia, ini data 5 ada di sini, data ke-6 ada di sini. Berarti ini dia datanya, 5 dan 6. Bisa dipahami kan? Jawabannya adalah E. Oke, soal nomor 2 ada pertanyaan, Nak? Tidak ada, Sar. Tidak, Oke, lanjut ya. Soal nomor 3. Dalam suatu kelas terdapat 50 siswa. Terdiri dari 30 siswa perempuan, berarti N perempuan itu 30. Oke, laki-lakinya berapa? N laki-lakinya itu 20. Pada suatu hari diadakan ujian matematika, ternyata nilai rata-rata siswa perempuan, berarti nilai rata-rata siswa perempuan itu 8, nilai rata-rata siswa laki-laki itu berapa? 7. Pertanyaannya adalah nilai rata-rata keseluruhan. Oke, rumusnya kan gini dia, yang gabungan itu sama dengan NP dikali dengan rata-rata perempuan ditambah jumlah siswa laki-laki dikali rata-rata laki-laki dibagi dengan NP ditambah dengan NR. Gitu kan, Nak? Iya, Sar. Oke. Kita kalikan, nah ya. Berarti sama dengan NP-nya itu adalah 30 dikali dengan 8 ditambah 20 dikali dengan 7 dibagi dengan 30 ditambah 20. Oke, berapa ini? 30 dikali 8, 240 tambah 140 dibagi 50. Oke, sama dengan 7,6. 380 dibagi 50. 80 kan. Berapa jadi, Nak? Ya, ambil. 7,6, Sar. Oke, 7,6. Good. Ada jawabannya. Ada, Sar. Oke. Next, soal nomor 4. Nilai rata-rata tes matematika dari 10 orang siswa adalah 5,5. Jika digabung dengan 5 siswa yang baru, maka nilai rata-rata total mereka menjadi 6,0. Maka nilai rata-rata kelima siswa baru tersebut adalah. Coba kalian cari jawabannya berapa, Nak? Nanti kita kerjakan sama-sama. 7, Sar. Oke, 7. Ada yang lain? 7 semua dapat? Oke, kita cari dulu. Yang diketahui apa, Nak? Laki-laki siswa besar. Misalkan N1 berapa? 10 ya. Gitu. Rata-rata satunya 5,5. N2-nya berapa, Nak? 5, Sar. 5. Rata-rata keduanya, ini belum tahu ya berapa. Ini yang ditanya kan? Iya, Sar. Oke. Lalu rata-rata, nilai rata-rata total, berarti gabungan. Berapa? 6. 6. Oke, berarti rumusnya seperti tadi. Rata-rata gabungan berarti sama dengan N1 rata-rata 1 ditambah N2 dikali rata-rata yang kedua dibagi dengan N1 ditambah N2. Gitu kan, Nak? Oke, rata-rata gabungannya berapa, Nak? 6 sama dengan 10 dikali 5,5 dikali dan ditanya rata 2 ini 10 ditambah dengan 5. Oke, ini 10 ditambah dengan 5 berapa, Nak? 15. 15 dikali dengan 6. 90, Sar. 15 dikali dengan 6 itu adalah 90 sama dengan yang ini adalah 55 ditambah dengan 5
rata-rata kedua. Oke, next. Selanjutnya 90 dikurang 55 sama dengan 5 dikali rata-rata kedua. Berarti 5 rata-rata kedua sama dengan 35, maka rata-rata yang keduanya adalah 35 dibagi dengan 5. Itu jawabannya. Oke, good. Soal nomor 5. 38,5, Sir. 38,5 ya. Yang lain, nah, berawal dari sini ya. Rumus rata-rata itu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah dengan XN dibagi dengan N, gitu kan, nah? Itu rumus rata-rata kan, penjumlahan seluruh data dibagi dengan banyak data. Sampai sini paham ya? Oke. Untuk memudahkan perhitungan semua data pengamatan dikurangi 15. Berarti di sini adalah Bapak sekalian, semua data dikurangi dengan 15. Berarti gini dia. X1 dikurang 15, X2 dikurang 15, X3 dikurang 15, dan seterusnya sampai dengan XN dikurang 15. Sehingga rata-ratanya itu menjadi, berarti rata-ratanya itu menjadi 23,5. Oke, dari rumus ini bisa kita masukkan nggak? 23,5 sama dengan. Nah, 23,5 sama dengan, berarti X1 kurang 15 ditambah X2 kurang 15 ditambah X3 kurang 15 ditambah titik-titik-titik tambah sampai XN dikurang 15 dibagi dengan N. Oke, sampai sini jelas? Oke, selanjutnya kita kali silang. Kali silang jadinya gimana? 23,5N sama dengan X1 tambah X2 X1 tambah X3. ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik tambah XN, gitu kan? Iya, Sir. Dikurang 15 kali N. Oke, 15N, karena dia sampai N kali kan? Oke, selanjutnya yang ini sama dengan berapa, nak? Yang ini. Oke, yang ini kita bisa pindah. 23,5N, yang ini pindah jadi apa, nak? Tambah 15N, sama dengan yang ini berapa? Kalau ditanya X1 ditambah X2 ditambah titik-titik tambah sampai N, XN, sama dengan berapa? Yang ini kalikan ini kan, rata-rata dikali dengan N, maksudnya gitu. Ya enggak? Iya, Sir. Oke. Rata-rata dikali dengan N gitu. Karena 23,5N-nya kan sudah kita masukkan ke sini. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke. Bisa, Ini Sir. tambahkan berapa nih? 23,5N. Berapa, nak? 38,5N sama dengan rata-rata dikali dengan N. Sehingga dapat rata-rata aslinya. Dapat 38,5. Oke, tadi kan ada yang jawab 38,5. Paham sampai di sini, nak? Paham, Sir. Paham, Oke, gitu ya. Soal nomor 6. Jawabannya berapa, nak? C, Sir. C ya. Yang lain? Oke, kita cari ya. Rata-rata sama dengan, berarti ini X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik tambah sampai X 10 ya? Dibagi dengan 10 ya? Ya, nak? Yes, Sir. Oke, good. Berarti rata-rata sama dengan X1-nya berapa? X1 dikurang 1 ditambah X2 ditambah 2 ya. Ditambah X3 dikurang 3 tambah titik-titik sampai X10 ditambah 10 ya.
Dibagi, banyak datanya tetap 10 ya. Oke, rata-rata sama dengan berarti ini X1 ditambah X2 ditambah titik-titik tambah sampai X10. Berarti kurang 1 tambah 2, terus kurang 3 tambah 4 kurang titik-titik sampai tambah 10. Coba kalian jumlahkan berapa jadinya? Dibagi dengan 10. Bapak tulis di sini lah, berarti ini minus 1 ditambah 2 dikurang 3 tambah 4 dikurang 5 tambah 6 dikurang 7 tambah 8 dikurang 9 tambah 10. Minus 25. Minus 25. Ditambah yang ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini berapa? 30 ya? 30. Iya, Sir. Oke, sama dengan 5 ya. Lalu yang ini sama dengan berapa, Nak? 10x0 ditambah dengan 5 ya, dibagi dengan 10. Ini ya, karena berarti rata-ratanya sama dengan, karena kan ada keterangan di sini, jika rata-rata dari data S1, S2, S3 sampai S10 itu adalah S0. Ya kan, Nak? Berarti ini, jadinya berapa ini? Ini sama aja dengan 10x0 per 10 ditambah dengan 5 per 10. Sama dengan berarti S0 ditambah dengan 5 dibagi dengan 10, berarti 0,5. Ya benar ya, jawabannya C ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Sir. Nggak ada ya. Oke, tetap semangat ya, Nak ya. Bapak kira sampai di sini pembelajaran kita. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.